Puji Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi di ibadah kita, ibadah online. Kakak yakin dan percaya hari ini kita udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit semua berdiri, kita memuji Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang dengan penuh sukacita. Mau yang besar, mau yang kecil, big or small, semuanya pasti bisa di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar lagu ini ya. Big or small, short and tall. Adik-adik, kita siapkan hati kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Semuanya bersama Tuhan pasti bisa. Sekarang katakan kuat, hebat, dan yang terbesar. Itu siapa adik-adik? Itu adalah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya, penuh dengan sukacita. Ayo ajak adik-adiknya, abangnya, kakaknya, orang tuanya, siapa aja. Yuk kita katakan kuat-kuat yang terkuat. Tepuk tangan semuanya ya adik-adik ya. Yang terhebat
sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan hatimu, siapkan segala keperluan dan kebutuhan kamu saat ibadah online. Kita semuanya siapkan hati kita. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Bapakku percaya. Yuk adik-adik semuanya memuji, menyembah Tuhan. Kita katakan, Bapakku percaya rancanganmu indah. Kita akan serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, semuanya kita berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun itu pergumulanmu, apapun itu menjadi cita-citamu, undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Katakan, Bapakku percaya. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang kau izinkan, segala yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya datangkan kebaikan. Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya, Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagi. mari adik-adik katakan sekali lagi pujian penyembahan ini. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku.
kita ini ke dalam tangan Tuhan. Adik-adik, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, benar Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi Bapa. Siapkan Tuhan Yesus hati pikiran kami Bapa, agar kami Tuhan Yesus selalu Tuhan Yesus berpengharapan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bukan hanya raga kami, fisik kami yang siap Tuhan, tapi yang terutama adalah hati kami Tuhan. Fokuskan hati kami Tuhan Yesus untuk selalu menyembah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami Bapa, jangkau setiap kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan, berikan hati yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, mulai awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai, yang memberkati Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus, semuanya adik-adik sekolah minggu Tuhan, yang ada di rumah, beserta keluarga, beserta orang tua kami Bapa, berikan mereka hati yang selalu rindu menyembah Engkau Bapa. Berkati Tuhan Yesus kami seluruhnya Tuhan, begitu juga dengan guru sekolah minggu kami Bapa. Berkati Tuhan, agar kami Tuhan Yesus lebih bersemangat lagi di dalam melayani Tuhan. Agar kami Tuhan Yesus dimanapun berada selalu membawa berkat bagi setiap orang. Berkati Tuhan Yesus setiap orang, setiap kami yang mengambil bagian pelayanan pada ibadah online sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menopang kami Bapa. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terkhusus Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Markus Bapa. Engkau tuntun anak-Mu ini Bapa, berkati dia Tuhan, berikan dia Tuhan Yesus pengertian yang luar biasa Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan Yesus boleh kami mengerti Tuhan, berikan kami Roh Kudus, agar kami lebih mudah untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Markus Bapa. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati apa saja yang dia kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati persembahan kami nanti Tuhan. Tuhan Yesus membalaskan berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Setiap orang yang memberi dengan hati yang tulus Tuhan, Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hadir Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya adik-adik yang ditunggu-tunggu, yaitu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Markus. Ya, jangan bosan-bosan ya adik-adik ya, walaupun guru-guru sekolah minggunya itu lagi. Tapi kita harus tetap bersemangat dan bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita jadikan penyembahan ini doa kita hari ini. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku.
Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala firman Tuhan yang boleh disampaikan, pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Ya, jadi tidak hanya hari ini kakak dan kakak-kakak guru sekolah minggu saja, ada juga abang dan kakak kita dari pemuda yang melayani Tuhan dalam pelayanan musik. Nanti juga jangan lupa kita doakan supaya Tuhan yang terus berikan kemampuan bagi kita semua untuk menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah zaman yang semakin tidak kita ketahui seperti sekarang ini. Kalau kita tadi juga boleh melihat ya adik-adik ya, menikmati bahwa lagu-lagu yang diberikan mungkin sangat asing ya, dan itu juga jadi satu keinginan kita bahwa kita terus belajar lagu-lagu yang diberikan agar juga tidak itu-itu saja, dan pastinya itu baik sekali buat kehidupan kita ya. Abang juga tadi baru tahu lagu-lagunya beberapa, dan tetap terus kita nikmati. Kalau ada lagu-lagu juga boleh di-share juga ke guru-guru sekolah minggu supaya nanti bisa kita nyanyikan dalam setiap ibadah yang ada. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-11, Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang 19 sampai dengan 26. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 26. Oke, kita akan baca. Ya, abang akan memimpin kita dalam membaca kita pada saat hari ini. Judulnya Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kita lanjutkan lagi ya, ayat ke-27 sampai 30. Ayat 27, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudaranya yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kata Kristen di dalam Alkitab di Perjanjian Baru itu disebutkan 3 kali. Jadi salah satu dari ayat yang kita baca itu adalah istilah pertama atau sebutan pertama bagi orang Kristen, atau kata Kristen itu muncul di 3 ayat dan salah satunya adalah ayat ini. Ya, muncul 3 kali dan
tertulis di perjanjian baru. Jadi di perjanjian lama belum disebutkan istilah Kristen itu atau Christian ya dalam bahasa Inggris. Di ayat lain juga disebutkan, nanti adik-adik bisa baca di Kisah 26 ayat 28 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi kurang lebih bahwa ayat yang tadi kita baca adalah pertama kali anak-anak Tuhan disebutkan sebagai seorang Kristen. Jadi nama Kristen itu baru ada di perjanjian baru dan pada kitab Kisah Para Rasul ini. Kita harus tahu dulu apa sih makna Kristen dan atau Christian itu menggambarkan apa sih. Jangan hanya kita tahu, oh saya lahir Kristen, that's it. Enggak juga. Kita harus tahu asal muasal katanya itu dari mana pastinya. Supaya kita enggak ketika ditanya, mungkin dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya, apa sih Kristen itu diambil dari kata apa sih? Ya, mungkin kita akan cuma bilang dari Kristus, ya kurang lebih benar. Tapi makna yang sesungguhnya kita nggak tahu. Maksudnya Kristus yang seperti apa dan lain sebagainya. Nah kita harus pelajari itu, dan ketika abang mencari dan mempelajari, Kristen atau Kristen itu menggambarkan satu arti, yaitu serdadu-serdadu Kristus. Jadi dalam bahasa Inggris itu namanya disciple, itu kurang lebih adalah kata Kristen itu sendiri. Ya, jadi supaya kita tidak salah mencerna ketika kita bilang Kristus, Kristus itu kan Tuhan. Jadi kita itu bukan Kristusnya, bukan. Justru kita adalah serdadu-serdadu Kristus atau disciple yang mungkin adik-adik pernah dengar ya, discipleship atau disciple. Ada satu lagu ya, saya bukan pasukan berjalan dan lain-lain sebagainya, saya laskar Kristus ya, itu sering sekali kita nyanyikan dan memang itu adalah arti sesungguhnya ya. Jadi kalau ketika ditanya kita juga harus tahu ya, ketika seperti mengalami kejadian seperti itu. Atau dalam bahasa lain artinya pendukung Kristus. Jadi dua istilah ini sudah jelas bahwa sebenarnya Kristen atau Kristian itu adalah arti seperti itu. Sehingga kita bisa memahami, oh berarti di Kisah Rasul ini dengan jelas menggambarkan bahwa pertama kalinya disebut Kristen, atau adik-adik bisa lihat di ayat 26. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi inilah adalah awal mula yang kita bisa lihat. Ya. Dan akan ada muncul sekali banyak kata-kata yang mungkin kita tidak mengerti, nama-nama kotanya yaitu Venesia, terus Siprus, Antioquia, Tarsus dan segala macamnya. Jadi kejadian ini diawali dari pembunuhan Stefanus waktu itu ya, dia mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan ketika dia mengakui dirinya sebagai anak Tuhan. Waktu itu belum ada istilah Kristen. Dia mengalami satu pembunuhan ya, atau dibunuh. Jadi anak-anak Tuhan waktu itu yang belum ada istilah Kristen itu akhirnya pindah, melarikan diri ke beberapa tempat. Seperti itu. Nanti akan ditampilkan juga satu peta ya di wilayah perbatasan Asia dan Eropa. Nanti kamu bisa lihat juga bahwa beberapa wilayah itu salah satunya adalah Antioquia. Saat ini mungkin ada, ya ini pengetahuan saja, Antioquia yang dimaksud di Alkitab itu nggak ada di peta. Jadi itu nama kota dulu dan sekarang itu namanya Antalya di Turki atau di Turki bagian selatan. Ada juga Venesia ya, itu di Lebanon saat ini atau di Asia. Lalu juga Kirene itu ada di Afrika Utara atau negara sekarang itu namanya Libya, dan juga Tarsus sama juga itu nggak jauh dari Antioquia. Jadi kalau kita lihat dengan patokan Yudea dan Yerusalem itu jauh banget, tercerai-berainya jauh sekali. Mereka berhasil melarikan diri dan mereka melakukan satu penginjilan di sana atau menyebarkan kabar berita baik. Seperti itu. Jika kita melihat sampai dengan ayatnya yang ke-30, tadi kita
saya agak perpanjang sampai dengan ayat ke-30, terlihat dengan jelas karakter orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Ya, kita bisa lihat di ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Jadi satu karakter yang baik yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, seorang Kristen ini jelas terlihat sekali di ayat-ayat ini atau penggalan-penggalan ini sebagai Kristen mula-mula. Ya, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari hal ini ya? Ketika kita lihat di ayat 19, momen penderitaan itu muncul, mereka dicari, diancam, hendak dibunuh dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bayangkan situasinya begitu menegangkan ya. Jadi pasti kehidupan sehari-hari nggak bisa kita jalani pastinya. Lalu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau nomaden ya, karena ancaman-ancaman itu terus muncul setiap waktu. Tapi ada satu momen yang luar biasa ketika mereka satu di tempat-tempat itu, ada yang di Antioquia, di Tarsus, bahkan sampai ke Kirene dan lain sebagainya, mereka menyebarkan firman Tuhan. Ya, jadi satu sikap contoh yang baik di tengah-tengah penderitaan, mereka bisa memberikan waktu mereka untuk memberitakan firman Tuhan, menyaksikan ya, bersaksi atau menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Bahkan sampai dengan ayat tadi sudah saya sebutkan 29 ya, ada waktu itu ada kelaparan gitu ya. Mereka dengan kerelaan hati memberikan apa yang mereka punya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, di ayat 29 sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu ya. Sebagai seorang Kristen atau seorang Kristen, mereka memberikan apa yang mereka punya. Ya, untuk orang-orang yang mungkin mereka nggak kenal nih, di Yudea itu siapa juga nggak tahu, ya siapa, keluarga juga bukan, satu marga juga enggak, beda bangsa sudah pasti ya. Jadi tapi mereka dengan kerelaan hati mereka maksimalkan diri mereka dalam satu sumbangan itu, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya offering atau persembahan, mempersembahkan segala sesuatu yang luar biasa ya. Seperti tadi saya sudah sebutkan, abang udah sebutkan, udah gak kenal, lalu juga gak tahu siapa, dialokasikan kepada siapa aja gak tahu, tapi orang-orang di sana dengan begitu kerelaan hati mereka mau memberikan yang terbaik ya, bukan untuk si orang itu, bukan untuk mendapatkan pujian, apalagi untuk mendapatkan sesuatu penghargaan dan segala macam, tidak, tapi hanya karena kerelaan hati. Di sini disebutkan kepada sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengirimkan kepada saudara-saudara mereka, ya istilah saudara. Ya, jadi dalam logika kita pasti kita mikir ya pasti nggak kenal, jaraknya sudah begitu jauh, kenal juga tidak, hanya dapat berita dari Agabus ya, seperti itu, sehingga akhirnya muncullah pemberian itu ya, dari penderitaan menuju pelayanan. Jadi kalau kita lihat penderitaan itu luar biasa menuju satu pelayanan, sebuah hal yang sangat luar biasa ya, cool banget, keren banget. Dan satu pertanyaan saya adalah, saya menantang kita semua, bagaimana dengan kita? Gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu, mau kelas kecil, madya? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat mungkin orang-orang di sekitar kita gitu ya. Tidak hanya dengan uang. Ya, offering is not just money. Bahwa pemberian itu enggak semata-mata karena uang atau harta ya, tapi ada hal yang lain. Ya, dengan motivasi, dengan pemberian tenaga kita, ya, sehingga anak-anak sekolah minggu ini bisa mengerti ketika dulu itu bahkan mereka nggak disebutkan ini mereka itu kaya atau miskin atau nggak punya apa-apa atau
keturunan orang kaya dan segala macam, cuman mereka memberikan yang terbaik semampu mereka, menurut kemampuan mereka. Jadi adik-adik yang ada di GP Sidang Grogol, adik-adik sekolah minggu, saya mengajak kita semua untuk menyempatkan waktu untuk memberi di segala hal apapun. Ya, sekali lagi saya katakan bukan karena uang, bukan hanya dengan uang pemberian itu, tapi banyak hal. Ya, ketika kita memberikan diri kita, tenaga kita, apa yang bisa kita berikan kepada siapa aja, ya, orang-orang di sekitar kita. Ada orang tua, keluarga, lalu juga teman, guru, bahkan orang-orang yang kita nggak sukai. Ya, sehingga kita mengerti bahwa ketika kita menolong dan memberi bukan karena alasan apapun, tapi karena tulus dari dalam hati kita. Ya, jadi satu pesan yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan firman Tuhan hari ini dari penggalan peristiwa ini, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30, ya, bahwa kita terus harus memberikan yang terbaik, termasuk juga persembahan yang kita berikan nanti. Ya, lagi-lagi pesan kita selalu sama, para guru sekolah minggu, kita nggak lihat nominal, ya, tapi bagaimana kita dengan hati kita memberikan yang terbaik, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga persembahan yang ada itu juga bukan buat kakak-kakaknya, ya, nggak mungkin juga. Ya, kita juga ada acara atau ada event-event tertentu, atau ada agenda-agenda tertentu untuk operasional lah istilahnya, atau dan lain sebagainya. Sekali lagi bukan untuk kakak-kakaknya, sekali lagi saya katakan tidak, bahwa pelayanan dari kita untuk kita dan oleh kita juga. Sehingga itu yang bisa kita sampaikan. Offering is not just money but your attention, ideas and probably willingness. Perhatian, ide, dan niat. Ya, itu gak harus dari firman Tuhan lah, itu udah pasti istilah-istilah yang mungkin kita tahu, ya. Perhatian kita, bagaimana kita perhatian terhadap orang tua kita, orang-orang yang mungkin sedang kesusahan, apa yang bisa kita berikan. Ide, ya, mungkin kita masih kecil, aku masih kecil bang, kak, gak mungkin bisa kasih ide, ya. Tapi kalau memang ada di antara kita, kenapa tidak? Gitu ya. Lalu juga niat, nah ini yang paling susah, ya. Ya, niat itu lawannya malas, malas itu udah nggak ada obatnya deh. Jadi saya berharap juga kita terus isi hari kita dengan produktif, ya. Ibadah kita 2 kali, Sabtu dan Minggu, Sabtu buat Madya, Minggu buat kelas kecil, Madya juga bisa masuk. Kalau dibilang niat nggak niat, ya kita kakak-kakak guru sekolah minggu mulanya dari situ. Ya, dia baru pulang kerja, belum ngapa-ngapain, langsung ibadah lagi, ya. Jadi doakan kami seperti kakak-kakak yang lain, ya, kakak-kakak MC yang lain, doakan juga guru sekolah minggu dalam segala keterbatasan, sehingga kita perlu sama-sama berdoa untuk masing-masing. Ya, mari kita merefresh. Kalau udah rusak, mereset, ya, kalau di HP kan ada pengaturan pabrik, ya. Jadi atau reset, factory reset itu bisa kamu pencet, jadi kalau di HP dia langsung settingan awal lagi. Termasuk juga hari ini, mari kita setting awal lagi hidup kita, setting awal lagi kehidupan kita mumpung masih awal tahun, ya, Maret 2021, kita bisa jadi pribadi yang semakin baik, ya. Yang walaupun kalian sekolah minggu, tapi kita bisa jadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, haleluya. Itu saja yang ingin abang sampaikan pada saat hari ini, ya. Di dalam sekaligus juga menutup ibadah sekolah minggu kita di bulan Maret, begitu luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Dona, bagaimana menjadi superhero, bahwa Tuhan Yesus adalah the real superhero dalam kehidupan kita. Juga
Kadesma bersyukur dalam kehidupan kita yang mungkin tidak kita ketahui, tidak kita bisa rancangkan. Dan juga hari ini menjadi anak-anak Kristen yang bisa kita contoh daripada pribadi Kristen yang mula-mula. Itu saja, kita akan berdoa. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu penyembahan kepada Tuhan. Bapakku percaya, pujian yang tadi boleh kita naikkan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Kita bangkit semua berdiri adik-adik yang di rumah. Kita ambil sikap doa kita kepada Tuhan. Jangan lupa doain semuanya, sekolah kamu, guru-guru kamu, dan orang tuamu, pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Kita angkat satu lagu ini bagi Tuhan. Bapakku percaya. Haleluya. Katakan, takkan ragu ku berjalan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Segala hal yang Kau izinkan, segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya, Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, Bapakku percaya, Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan. Katakan, Bapakku percaya, Bapakku percaya, rancanganmu indah, rancanganmu bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Benar Tuhan bahwa kami mempercayai rancangan-Mu yang paling indah dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kami yang kami rasa kami tidak mengerti dan pahami, apalagi untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Grogol, yang mungkin mereka merasakan hal-hal yang mungkin sudah mulai tidak nyaman, mungkin di rumah atau lain sebagainya, tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa rancangan Tuhan itu indah. Sekalipun harus kami lalui dengan penderitaan, tapi biarlah semua indah pada waktunya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan boleh menyampaikan kami menjadi pribadi yang terus takut kepada Tuhan, yang terus melihat bagaimana komunitas Kristen mula-mula Tuhan. Sebagai istilah Kristen pertama disebutkan di dalam firman Tuhan, boleh menjadi pegangan bagi kami Tuhan, pedoman bagi kami untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk memaknai makna offering, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semua, tidak hanya sekedar uang Tuhan, tapi ketika kami mau melayani Tuhan, hal apapun yang bisa kami berikan Tuhan.
pahami dalam diri anak-anak sekolah minggu khususnya, baik dalam lingkup apapun, kelas kecil, kelas madya, supaya mereka bisa paham dengan jelas bahwa Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, berkati orang-orang di sekitar kami Tuhan, orang tua kami dalam pekerjaan mereka semua, kesehatan mereka yang terutama Tuhan, jagai mereka, jauhi dari virus-virus dan mara bahaya lain, supaya tangan terbuka daripada Tuhan terus menyelimuti kami Tuhan, supaya kami terus bersyukur dalam kehidupan kami, bahwa kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Kristus kami semua, anak-anak sekolah minggu, kelas kecil dan madya yang bersekolah dalam tingkat TK, SD maupun SMP mungkin. Berkati mereka semua Tuhan dalam pembelajaran yang mungkin mereka hadapi masih secara daring atau online. Berkati mereka semua supaya mereka bisa paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka juga Tuhan. Berkati juga kehidupan kami semua Tuhan Yesus Kristus di gereja kami ini, di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Grogol, dari gembala sidang sampai dengan kami semua jemaat, dalam lingkup apapun, dalam komunitas manapun, berkati kami semua Tuhan, supaya kami dapat bisa terus memahami Kristen mula-mula yang terus memberikan hati, pikiran, tenaga dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayan pada saat hari ini Tuhan, ada MC Kadona, Kadesma sebagai singer dan juga para pelayan musik Tuhan dari Regenerasi Pemusik. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh terus memberikan kesempatan, memanfaatkan kesempatan yang ada Tuhan untuk melayani Tuhan. Sekalipun kami bukan seorang profesional, tapi biarlah Tuhan yang terus memampukan kami, memberikan upgrade demi upgrade yang baik, dan itu semua kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami, bukan tingkat minimal ataupun nominal Tuhan yang bisa kami berikan, tapi biarlah kerelaan hati kami itu boleh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Juga Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu di dalam pandemi virus COVID-19 yang mungkin masih dalam terus tahap progres menuju penurunan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah, keputusan yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Ajari kami untuk terus bergerak mobile di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin tidak serba kami ketahui. Berikan kesehatan bagi kami semua Tuhan, supaya kami terus melihat bahwa Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Bukan karena hebat dan perkasa kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, agar kiranya mereka terus bersyukur punya Allah yang baik dan terus memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu Tuhan mulai dari pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Diserahkan kepada WL dan juga singers. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Bang Markus yang sudah memberikan kita pembelajaran baru, belajar untuk memberi. Baik adik-adik, biarlah setiap firman yang kita dengarkan boleh kita laksanakan, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kita jadilah pelaku firman Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh dititipkan, persembahannya dititipkan ke orang tua, ke papa mamanya, dan boleh orang tuanya mengirimkan ke guru sekolah minggu atau ke nomor rekening yang telah disediakan. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang tulus.
Seperti tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Jadi saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita. Katakan, Yesus itulah satu-satunya. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi adik-adik di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.